Halo Sobat RSPB dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita ini dengan tajuk Meet the Expert ya. Kebetulan tema kita kali ini di tanggal 3 Maret kebetulan kita memperingati Hari Pendengaran Sedunia. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan dokter spesialis kami di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Tapi sebelumnya kita mengingatkan kembali selama pandemi COVID tetap melakukan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Di depan saya telah hadir Dr. Aristian, spesialis THT di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Ya. Halo dok. Halo. Gimana dok? Kabarnya sehat dokter? Sehat. Dokter gimana? Alhamdulillah sehat juga dokter. Iya. Dok, pada hari ini ada tema yang cukup menarik dokter. Tepat juga di tanggal 3 Maret. 3 Maret. Masyarakat kesehatan atau dunia kesehatan memperingati Hari Pendengaran Sedunia. Ya. Menurut saya memang pendengaran ini cukup menarik dokter, dalam pengertian tidak banyak orang tahu kenapa sih sampai muncul diperingati seperti itu dok. Ya. Mungkin dokter Aris bisa sedikit memberikan informasi kenapa sampai timbul Hari Pendengaran Sedunia ini dok. Kan kalau kita tahu sebenarnya masalah penyakit telinga, hidung maupun tenggorokan ini kan banyak dok. Iya. Nah ini sampai diperingati sampai sedunia bahkan dokter memperingatinya. Kira-kira ada cerita nggak dok di balik itu dokter? Oke, untuk yang Hari Pendengaran Sedunia yang kita peringatin setiap tanggal 3 Maret itu emang berhubungan dengan kesehatan telinga. Yang kita tahu sendiri adalah telinga salah satu panca indera kita, dan itu semua termasuk indera yang sangat penting karena sebagai bagian dari komunikasi. Makhluk hidup sebagai makhluk sosial itu adalah berkomunikasi. Ya. Dengan berkomunikasi itu ada proses bicara. Sedangkan untuk manusia, untuk bisa berbicara dia harus bisa mendengar dulu. Nah, untuk mendengar itu harus ditentukan dengan kesehatan dari telinganya. Ya. Makanya kenapa kita tiap tahun memperingati tanggal 3 Maret untuk Hari Pendengaran Sedunia, karena kesehatan telinga itu sangat penting dari lahir sampai usia lanjut. Itu menjadi dasar kita memperhatikan kesehatan telinga. Oke dokter. Nah, seperti hari-hari kesehatan yang lain dokter, untuk tahun ini dokter, kira-kira isu apa yang muncul atau menjadi keseriusan dari para tenaga ahli khususnya dokter spesialis THT dokter? Isu-isu apa nih yang tahun ini bakal diangkat dokter? Oke, untuk tahun ini kebetulan dari Perhati KL atau Perhati Pusat, Persatuan untuk Dokter-dokter Spesialis THT se-Indonesia itu ada mencanangkan untuk Hari Pendengaran Sedunia tahun ini adalah dengan tema Peduli Pendengaran untuk Semua. Di mana ada 3 utamanya adalah screening, rehabilitasi, dan komunikasi. Screening sendiri kita untuk mendeteksi awal, misalnya pada bayi baru lahir atau pada saat ini ada gangguan-gangguan pada usia dewasa pada penggunaan headset, pada pekerja yang dengan bising, dan juga pada usia-usia lanjut. Kemudian dari situ kita tahu penyakitnya apa, kita melakukan pengobatan dan rehabilitasi supaya nanti pasien-pasiennya atau orang-orang bisa berkomunikasi dengan baik. Oke dokter. Ini menjadi tema utama tahun ini. Dok, tadi sudah dijelaskan. Saya lihat cukup menarik dok dari kaos yang dibikin ini. Di situ terlihat ada gambar balita sampai usia lanjut gitu kan, sesuai yang dokter sampaikan tadi ya. Tema kita ini untuk peduli pendengaran semua generasi ya kan dok? Iya, betul sekali. Nah, di gambar itu mungkin masyarakat kesehatan atau sobat RSPB juga perlu dokter jelaskan, itu kan gambar
sepengetahuan saya kayak rumah siput ya dok ya? Iya, betul sekali. Nah, kenapa dok diangkat gambar rumah siput, nggak telinga aja di situ dok? Ini gambar terutama pada untuk gambarnya seperti rumah siput. Mungkin pernah dengar rumah siput. Itu adalah koklea. Koklea itu adalah organ pendengaran kita. Lokasinya ada di telinga dalam. Jadi di lokasinya di sini, terus ada gambar manusia mungkin sebagai komunitas. Jadi yang usia-usia dan target dari ini kita. Semua umur dan semua profesi ya dok. Semua umur dan semua ya, profesi yang dan semua yang mempunyai telinga. Oh iya, semuanya punya telinga, itu penting dok. Iya. Siap dokter. Oke dokter, terima kasih sudah diberikan sedikit gambaran nih terkait dengan Hari Pendengaran Sedunia yang mau kita angkat temanya di tahun ini. Baik dok, kalau kita lebih spesifik dok ya berbicara soal pendengaran atau organ telinga, ini kan salah satu panca indera kita dari 5 panca indera yang lain yang cukup vital, karena pada saat terjadi gangguan pendengaran contohnya, walaupun kita punya 4 indera yang lain yang berfungsi kan secara kualitas hidup juga pasti akan terganggu lah dok ya gitu. Nah, mungkin bisa diinformasikan kita juga dok, dari sekian macam gangguan pendengaran dokter, angka terbanyak itu pada jenis-jenis penyakit atau kasus yang seperti apa dok kalau untuk gangguan pendengaran sendiri dok? Oke. Untuk gangguan pendengaran sendiri yang tersering yang kita temuin, yang pertama adalah pada kotoran telinga yang menyumbat atau serumen. Yang kedua pada peradangan atau infeksi pada telinga tengah, di mana itu ada otitis media akut atau otitis media superatif kronis. Yang ketiga adalah gangguan pendengaran pada bising, dan juga ada gangguan karena pada usia lanjut presbiosis, dan yang kelima adalah gangguan pendengaran pada bayi. Jadi pada bayi. Itu 5 pokok pembahasan yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Dan itu sering juga dok ya ditemui di poli dokter ya, pada saat berpraktek ya dok ya. Iya. Baik dokter. Nah, tadi sudah dokter sampaikan jenis-jenis kasus terbanyak dok. Nah, kan pada balita ya, yang tadi juga disampaikan pada anak-anak usia dini itu sudah mulai muncul ya dok ya, gangguan pendengaran. Nah, kadang-kadang kan orang tua ini kan sering khawatir ya dok, bagaimana dia menilai anaknya ini lahir bisa mendengar atau tidak gitu. Nah, mungkin dokter bisa sampaikan ke ibu-ibu muda nih atau ibu-ibu yang baru pertama kali mempunyai anak. Kan kadang-kadang kekhawatirannya cukup besar. Nanti di usia sekian bulan dipanggil nama nggak nengok gitu misalnya dok, atau sekian tahun didengarkan suara-suara nggak tahu suara apa. Nah, kita tuh bisa tahu atau kita perlu waspada dokter, itu sebenarnya di usia balita mulai umur berapa dok, dan cara sederhana kita mengetes itu bagaimana dok? Supaya tidak jadi ada kekhawatiran ya dok ya. Oh, ini anak saya kok jadi keterlambatan atau ada problem itu, gimana dokter? Jadi tetap kita dari awal kita harus tanyakan pada saat hamil, dari proses di mengandungnya, karena bisa aja ibunya sendiri ada mengkonsumsi obat-obat yang bisa ototoksik. Makanya kan ibu-ibu hamil kan nggak boleh sembarangan minum obat, karena itu bisa berpengaruh ke balitanya, ke bayinya, janin di dalam ini. Nah, terus selain itu juga penyakit-penyakit yang mungkin bisa diidap oleh ibunya seperti TORCH yang kita tahu. Kenapa kalau pas sebelum hamil kita periksa untuk yang pemeriksaan screening TORCH-nya, karena itu nanti yang terutama pada vaksin pada virus rubellanya. Itu dapat mempengaruhi gangguan pendengaran pada bayi. Nah, kemudian pada saat proses melahirkan itu dilihat juga apakah ada masalah pada saat melahirkannya. Misalnya bayinya langsung menangis apa enggak. Mungkin terjadi asfiksia atau gangguan napas pada saat melahirkan, atau juga pada bayi-bayi dengan prematur, berat badan kurang dari 1.500 gram, itu bisa mempengaruhi perkembangan dari organ pendengarannya. Nah, untuk programnya sendiri
kita menyebutnya ada 136. Jadi usia dari 0 sampai 1 bulan kita melakukan screening pendengaran pada bayi. Saat ini sudah beberapa rumah sakit sudah bisa melakukan screening pendengaran dengan penggunaan OAE. Tes OAE. Oke. Nah, itu harap dilakukan sebelum usia 1 bulan untuk mengetahui apakah bayinya memiliki gangguan pendengaran apa enggak. Oke. Nah, dari situ nanti usia 3 bulan itu harus kita sudah mengetahui diagnosa dari bayi tersebut, apakah dia memiliki gangguan pendengaran apa enggak. Nah, dari usia 3 bulan sebelum dia usia 6 bulan di mana dia sudah mulai proses untuk berkomunikasi, proses bicara. Dari usia 6 bulan kita harus merehabilitasi. Jadi misalnya emang dia ada gangguan pendengaran, kita lakukan pakai alat bantu dengar. Misalnya pakai alat bantu dengar yang dipasang di telinga, atau yang misalnya gangguan berat, kita lakukan implan koklea pada bayi. Gitu dong. Jadi memang pada saat ibu itu mengandung juga harus diwaspadai ya, diwaspadai. Benar-benar harus dijaga ya dok ya, kehamilannya, terkait juga dengan proses persalinannya juga dok ya. Nah, tadi dokter sampaikan ada timing tertentu yang tadi dokter sampaikan untuk melakukan screening dan juga treatment atau pengobatan. Berarti kita juga di awal kehidupan itu 0 sampai 1 bulan tadi si bayi itu sebenarnya sudah harus bisa dok ya mengetahui sumber suara, yang maksudnya mungkin dia ada gerakan tubuh yang memang dia tahu arah mana suara itu, dan kalau itu tidak terjadi berarti orang tua juga sudah harus khawatir ya dok ya. Betul. Minimal dia harus waspada. Ya, dari usia sampai yang 3 bulan itu biasanya bayi kan sensitif pendengarannya. Jadi kalau misalnya itu harus perlu diwaspadain jika misalnya ada saya biasanya nanya ke pasien apakah pas tidur ada suara nyaring seperti nutup pintu kuat, atau misalnya ada suara guntur atau suara petir, itu bayinya nangis apa enggak. Itu dari situ aja udah respon. Kalau dia nangis, kemungkinan besar pendengarannya bagus, aman dok. Aman. Nah, tapi justru kalau misalnya ada suara keras, orang tuanya ngobrol dengan siapa terus bayinya anteng-anteng aja, kita harus tanda tanya kenapa masalahnya. Dari situ aja udah kelihatan. Termasuk nanti perkembangannya, dia semakin berumur dipanggil kok nggak noleh-noleh, ada suara misalnya kita sengaja menjatuhkan kunci atau ya yang bikin bunyi lah, yang bikin kaget, itu dia nggak nyari sumber suara, itu harus dicari tahu. Iya, karena memang pendengaran bayi itu kan sebenarnya sensitif ya dok ya, terhadap bunyi yang paling tidak keras pun harusnya dia ada reaksi ya dok, terhadap bunyi itu ya. Baik, karena masalahnya nanti kalau misalnya jadi kita bisa berbicara karena kita bisa mendengar. Jadi kita berbicara adalah mengcopy apa yang kita dengar. Nah gitu, makanya nanti jika ada gangguan pendengaran pada bayi, itu nanti mengganggu proses dia bicara. Karena dia tidak bisa mencontoh, mengcopy apa yang dia dengar untuk ngomong, bicara. Nah itu dia makanya kenapa pentingnya screening pendengaran pada bayi adalah untuk proses dia berbicara dan berkomunikasinya itu. Baik dok. Nah ini juga banyak sering terjadi dok di masyarakat kita. Ini kan orang tua ini kan apalagi yang ibaratnya kalau orang Jawa bilang tuh dia resian gitu dok. Resian tuh terlalu bersih. Jadi dia kalau melihat kotoran di telinga nih, apalagi pada balita-balita atau anak lah dok ya, paling sering itu gatal dok, tangannya langsung pengen bersihin. Nah rupanya sering datang juga ke emergency dok ya. Kebetulan kalau pas kami dokter umum itu bertugas sering cukup menemukan kasus-kasus kotoran telinga yang menumpuk dok, kayak gitu. Dan karena keterbatasan juga kita selalu memberi edukasi, baik itu cara membersihkannya atau tindak lanjutnya. Kita lebih, karena kita punya kekhawatiran ini organnya masih terlalu kecil, banyak kita rujuk atau kita minta dia konsultasi lebih lanjut dengan dokter spesialis CAT. Nah mungkin dokter punya tips nih, apakah memang benar nih bayi atau anak itu harus sering-sering dibersihkan dok, dan juga
kalau memang mau dibersihkan, bagaimana cara yang benar, dokter? Oke, ya, kita ketahui sendiri sebenarnya kotoran telinga itu bukan kotoran. Jadi itu dia adalah cerumen wax, atau dia fungsinya terutama untuk proteksi telinga kita. Jadi dari bisa kalau misalnya ada serangga mau masuk, karena ada si cerumennya itu, dia menahan yang karena serangga tidak mau masuk ke dalam lubang telinga kita. Nah, untuk si cerumennya sendiri itu sebenarnya diciptakan dia bisa bergerak keluar sendiri. Nanti kalau sudah di luar liang telinga itu bisa dibersihkan pakai tisu, atau kalau misalnya pakai cotton bud pun juga cuma di luarnya aja. Nggak boleh masuk terlalu dalam. Nanti kalau masalahnya kalau nanti masuk terlalu dalam itu malah nanti menumpuk di dalam telinga, malah mendorong ke dalam. Akhirnya penumpukannya itu makin lama makin numpuk, akhirnya menyumbat pendengarannya dia, sehingga terjadi gangguan bicara pada bayi atau pada balita. Nah itu yang jadi emang nggak boleh sembarangan untuk kotoran telinganya. Jadi ya kembali lagi itu bukan suatu kotoran, tetapi itu emang suatu hal yang normal selama dia masih tidak menutupin pendengarannya, tidak menutupin liang telinganya, tidak menyumbat, masih aman. Jadi kalaupun cuma ada sedikit-sedikit ya jangan langsung dibersihkan, karena nanti juga resiko misalnya kita membersihkan semua penggunaan cotton bud nggak boleh dilakukan, nggak boleh untuk liang telinga, karena di dalam itu nanti bisa mengiritasi liang telinga sehingga terjadi infeksi liang telinga. Biasanya juga dapat kasus karena dia penggunaan cotton bud akhirnya terjadi luka pada liang telinganya, ada berdarah. Itu juga banyak sering. Nah untuk kasus-kasus misalnya seperti itu mungkin bisa nanti setiap 4 bulan atau 6 bulan anak-anaknya diperiksakan ke dokter THT, dilihat kalau emang sudah numpuk, sudah menutupin ya berarti kita ekstraksi atau kita keluarkan. Tekniknya beda-beda tergantung dari jenis kotorannya, bisa disedot, bisa disaksan, atau bisa dikait pakai alat. Atau mungkin bisa diirigasi juga pakai cairan buat ngeluarin. Karena kadang-kadang kan cotton bud itu kan diciptakan rata-rata untuk membersihkan, dok ya. Jadi orang awam taunya kalau ada kotoran dibersihkan, tapi terkadang caranya, dok ya, yang salah. Kadang-kadang malah ditambahin minyak gitu, dok. Minyak apa gitu kan biar lebih licin, itu sebenarnya juga salah, dok ya. Salah sebenarnya. Kan emang tujuannya adanya cerumen tadi justru untuk barrier ya kan, untuk melindungi fungsi telinga tadi justrunya gitu, dok ya. Terutama memang diciptakan untuk supaya mencegah ada serangga masuk, atau juga bisa untuk kelembapan telinga, juga mempengaruhi kelembapan telinga. Soalnya kalau kelembapan telinganya bermasalah bisa nanti timbul jamur di telinga. Malah jadi ada infeksi, penyakit lain lagi, dok ya. Belum lagi karena kebiasaan kita mengorek-ngorek akhirnya jadi peradangan atau infeksi pada liang telinga. Kalau sampai terlalu dalam nanti bisa merusak gendang telinga, jadi perforasi, jadi lubang. Jadi malah bahaya kalau nggak dikerjakan dengan secara profesional yang kerjakan. Nah, tadi dokter juga berbicara mengenai pengobatan atau rehabilitasi anak-anak usia dini yang sudah terjadi gangguan pendengaran, dok. Mungkin yang skalanya udah mulai sedang atau berat ya, dok. Dengan cara ya tadi alat bantu dengar atau dengan operasi implan tadi, implan koklea, dok ya. Nah, itu tuh ada ini nggak, dok, sih semacam masanya nggak sih, dok? Maksud saya kalau terlambat dia permanen nih penanganannya, misalnya kalau taunya sebenarnya 6 bulan udah tahu nih, udah diperiksa, cuman karena orang tuanya tidak nyaman anaknya dipakaikan alat bantu dengar atau khawatir kok dengar operasi, kan orang tua tuh pada takut nih, dok. Sebenarnya ada masanya sih nggak, dok, kalau misalnya saya nanti aja deh tunggu anak besar, itu bener atau enggak sih, dok, penanganan seperti itu? Kan kadang-kadang orang tua merasanya anaknya belum cukup umur nih, selalu seperti itu tuh alasannya. Kira-kira bagaimana, dok, menanggapi seperti itu, dok? Untuk makanya semakin dini kita tahu diagnosanya, semakin cepat kita penanganannya semakin baik. Karena nanti mempengaruhi dari proses perkembangan bicaranya dia. Nah, jadi jangan takut atau jangan malu menggunakan alat bantu dengar demi kebutuhan hidupnya sebagai berkomunikasi sebagai makhluk sosial. Jadi
Dengan kita penggunaan dia alat bantu dengar, kita memberikan suatu ambang dengar yang sesuai kayak normal, sesuai dengan derajat gangguan si anak atau pasien tersebut. Dengan kita memberikan alat bantu dengar, dia bisa mendengar suara kita, suara di sekitarnya dia, akhirnya dia bisa menirukan dan bisa berbicara lancar. Kalau terlambat menggunakan, bisa kita tetap melakukan penggunaan alat bantu dengarnya. Misalnya dia usia 1 tahun atau 2 tahun belum bisa bicara, pas diperiksa ternyata emang ada gangguan pendengaran yang berat, akhirnya kita menggunakan dia alat bantu dengar, baru kita nanti terapi bicara. Makanya sebelum yang pasien-pasien dengan speech delay itu biasanya dikonsultasikan ke THT dulu untuk mengetahui apakah ada gangguan pendengaran apa enggak. Pemeriksaannya nggak cuma OAE aja, ada juga namanya BERA, itu lebih ini lagi untuk mengetahui gelombang otak dari stimulus dari suara. Itu lebih mengetahui derajat gangguan pendengaran. Lebih spesifik lagi dok ya. Kalau untuk OAE lebih cuma screening apakah dia ada gangguan pendengaran apa enggak. Jadi ada masalah pada kokleanya apa enggak. Nah, sedangkan untuk mengerti derajatnya ada namanya pemeriksaan BERA. Nah, itu dari situ kita bisa patokan untuk penggunaan alat bantu dengarnya. Apakah cuma bisa pakai alat bantu dengar biasa atau sampai yang implan koklea. Biasanya implan koklea yang sudah masuk ke derajat berat yang kita lakukan itu untuk mengembalikan fungsi kokleanya. Sedangkan kalau mungkin yang sedang ringan itu kita menggunakan alat bantu dengar sebelum dia melakukan terapi bicara. Karena terapi bicara kan diajarkan cara ngomong, diajarkan cara ini. Kalau dia nggak dengar, ya kayak agak susah untuk masuk si anaknya untuk terapi bicaranya. Jadi pastikan dulu pendengarannya ada masalah apa enggak. Jika ada masalah kita lakukan rehabilitasi, baru nanti anaknya untuk dilakukan terapi bicara. Nah, itu juga sering jadi pertanyaan dok di orang tua. Apakah mungkin setelah misalnya anak itu memakai alat bantu dengar, berkembangnya umur, berkembangnya usia, dia bisa mendengar kembali tanpa alat bantu dengar? Nah, itu kadang-kadang kan jadi pertanyaan nih dok. Nah, paling dokter juga pasti menemukan pertanyaan-pertanyaan itu tuh di poli. Nah, bisa nggak sih dok kalau sudah terjadi gangguan pendengaran yang derajatnya sedang ataupun kita kategorikan berat ya gitu dok? Nah, bisa normal kembali kalau pada anak kan organnya kan masih organ-organ muda nih dok. Beda kalau misalnya gangguan pendengarannya usia lanjut ya dok. Nah, itu gimana dok? Ya, jadi kalau untuk gangguan-gangguan pendengaran itu kan ada tipe konduksi, tipe sensorineural atau saraf, dan ada tipe campur. Kalau untuk konduksi mungkin misalnya pada serumen yang tadi tertutup atau infeksi telinga, kita obatin, kita keluarkan mungkin bisa balik normal. Tapi kalau untuk yang sensorineural atau yang kena sarafnya itu agak susah untuk balik normal. Nah, kemungkinan juga agak susah. Bukan permanen dok ya berarti? Permanen, lebih ke arah permanen. Makanya kalau emang kita mengetahui anaknya ternyata emang jenis gangguannya adalah tipe sarafnya yang terkena, kita lakukan pakai alat bantu dengar, ya itu kan digunakan seumur hidup dok. Itu yang penting ya diedukasi dok ya. Ya, jadi jangan malu, jangan malas pakai menggunakan itu karena itu penting untuk karena untuk kualitas hidupnya dok ya, bisa berkomunikasi dengan baik ya dok. Nah dok, ini kan kita juga selama pandemi lah kita berbicara dari 2020 sampai dengan tahun ini sudah 1 tahun lah dok ya. 1 tahun. Kita mengalami pandemi. Ini kan anak-anak usia sekolah ini kan sekolah daring nih dok. Maksudnya online ya, tidak tatap muka gitu. Jadi mereka menggunakan gadget lah. Ada yang pakai HP, tablet atau komputer. Nah, terkadang juga untuk membantu proses belajar mengajar ini kan mereka kadang-kadang sering menggunakan headset gitu. Ya betul. Nah, alat bantulah untuk lebih jelas gitu. Nah, kalau dari kacamata dokter sebagai dokter THT itu apakah memang aman yang pertama, dan kalaupun semisal tidak aman, apakah memungkinkan ada batasan atau cara-cara khusus dok? Karena kan kadang-kadang memang kalau kasus nih anak saya sendiri juga kadang-kadang kalau di tipe gadget yang berbeda bisa nggak dengar dok pembicaraan gurunya kalau lagi online gitu ya. Terkadang dia juga sering di rumah nih pakai headset yang sampai nutupin telinga, bukan yang cuman di lubangnya gitu loh dok. Apakah memang juga berbeda kalau pakai yang
nutupin semua gitu, atau dengan yang fokus di lubang saja gitu, ataukah akan efek sampingnya akan berbeda juga. Nah, mungkin perlu dok ini, karena hampir semua anak dok sekarang pasti mengalami proses yang seperti itu. Ya, memang perkembangan gadget jadi juga untuk masalah headsetnya itu menjadi suatu pembahasan yang menarik ininya. Ada, kita menyebutnya dengan rule 60-60. Jadi 60-60. 60% dari volume gadgetnya, nggak boleh lebih dari 60% dari volume gadgetnya, dan nggak boleh lebih dari 60 menit. Nah, jadi penggunaan headset itu tidak boleh melebihi 60% volume dari gadgetnya, dan tidak boleh melebihi 60 menit penggunaan. Jadi setelah 60 menit jika emang mesti dilepas. Nah, itu ada pengaruh dari yang pakai yang tutup sini atau yang masuk ke dalam, yang inner ear itu. Nah, itu masalah dari energi dan gelombang suara yang masuk. Kalau yang menggunakan yang di sini dia masih bisa keluar dari telinga, sedangkan yang lebih bahaya yang justru yang masuk ke dalam itu, karena akan terus continue dok ya. Continue terus. Nah, itu jadi lebih bagus kalau emang harus menggunakan, lebih bagus pakai yang, walaupun tetap aturannya 60-60 dok ya, tapi 60-60. Ibaratnya efek sampingnya lebih minimal ya dok. Maksudnya lebih kecil sedikit lah ya. Jadi penggunaan yang langsung, ada juga yang cuma di luar ada, tapi ada yang sampai masuk yang dalam. Nah, itu energi suaranya makin di situ-situ aja, dia nggak keluar, nggak ini. Malah itu yang lebih berbahaya dok. Lebih berbahaya. Nah, makanya saat ini banyak sekali yang anak remaja yang emang dia tiap jalan motor, anak-anak SMA, SMP kan sering dok tuh ya. Terus di rumah juga pakai itu, tiba-tiba datang udah gangguan pendengaran, pas diperiksa ternyata sarafnya terkena. Oh, sudah mengalami proses itu dok? Iya, jadi karena emang yang dia serang adalah si saraf dari telinganya, karena menerus distimulus, jadi akhirnya lemah saraf. Jadi nggak hanya gangguan saraf di telinga itu nggak terkena di usia dini ya dok, pada saat perkembangan sampai remaja pun gara-gara efek itu bisa kejadian dok? Nah, bisa banyak kejadian. Itu hampir disamakan dengan gara-gara gangguan pendengaran akut bising pada pekerja pabrik atau itu disamakan. Jadi karena akhirnya keluar peraturan 60-60 itu karena banyaknya kasus yang udah mulai naik. Menarik ya, saya baru dengar tuh dok, ada 60-60 tuh ya. Jadi ya harus kita jaga, boleh menggunakan headset ya selama tidak menggunakan volume yang tadi 100% 60. Biasanya juga kalau di handphone tuh kan ada. Kalau kita nyaringin, kita naikin volumenya itu ada batas, dia pemberitahuan. Iya, betul dok. Nah, ini melebihin dari ini. Nah, itu tuh ngikutin peraturannya itu. Jadi harus nggak boleh lebih dari pemberitahuan. Kalau handphone terbaru kan ada kalau kita nyaringin ada notifikasi. Jangan lebih dari itu. Apalagi sampai penggunaan lebih dari 60 menit. Karena nanti masalah gangguannya nanti ke saraf telinganya, dan akhirnya jadi permanen. Bisa permanen dong. Itu bahaya banget di pendengaran. Apalagi pada beberapa kasus kemarin, dia pakai headset dengerin musik semalaman ditinggal tidur. Ada gitu dong banyak. Jadi walaupun dia tidur kan dia tetap menerima itu dong ya, suaranya. Saraf telinganya tetap menerima ininya. Nggak ini, walaupun mungkin dia nggak mencerna dan dia nggak mendengar pada saat tidur, tapi itu bahaya. Dengan volume tinggi, tahu-tahu pas dia pagi kok dia nggak dengar, sarafnya yang kena. Nah, kalau yang tadi dokter bilang 60-60 tadi ya, 60% batas maksimal volume dan 60 menit pemakaian headset atau headphone tadi ya dok. Nah, sedangkan kalau daring itu kan lebih dari 1 jam tuh dok. Kira-kira setelah 60 menit dia istirahat berapa lama, dan boleh nggak dok dia anak-anak itu atau remaja itu pakai lagi dok? Jadi akhirnya menggunakan, jangan terlalu banyak sering menggunakan headsetnya, bisa menggunakan speaker tambahan. Jadi sama kayak kita mendengar guru berbicara kan. Yang penting jangan langsung ke telinga. Misalnya speaker yang ada di smartphone-nya atau di laptopnya aja dok ya. Kita setelah 60 menit kita istirahatkan dulu ininya. Boleh nanti biar dia nggak terlalu stimulus terus sarafnya. Jadi dari itu ya pengaturan dari handphonenya aja. Apalagi kalau misalnya ternyata kok ini nggak denger,
guru ngomong apa nggak dengar, guru apa ngomong, coba periksa dulu anaknya. Mungkin bukan masalah di gadgetnya, mungkin masalah sudah ada terdapat masalah di telinganya. Entah mungkin ada kotoran yang menyumbat, atau karena dia penggunaan gadget yang udah sering, sarafnya udah kena. Kita periksakan aja. Ada infeksi mungkin dok ya, tipe yang bisa. lain ya. Makanya ada screening lagi untuk penyakitnya pendengarannya. Oke dokter. Nah tadi juga dokter sudah sedikit membahas soal dewasa pekerja dok, kan juga sering juga dok ya kita temukan kasus-kasus gangguan pendengaran, apalagi mereka di area yang cukup bising lah ibaratnya dokter. Nah sedangkan satu pekerjanya sendiri juga kurang informasi nih terkait dengan lingkungan kerjanya, apakah ini bising atau tidak, juga dia kadang-kadang nggak tahu nih membedakan seberapa sih tingkat kebisingan yang berbahaya, terus alat pelindung dirinya juga kadang-kadang saya pernah menemukan itu pekerja garmen dokter. Jadi memang bising sekali di situ ya. Tapi dia hanya pakai kapas di pelintir gitu aja ditutup gitu. Padahal saya nyoba juga, aduh nggak ada perubahan sebenarnya dok. Nah terus perusahaan juga nggak terlalu aware soal kesehatan pekerjanya. Padahal kan kalau kita bilang kan itu termasuk penyakit akibat kerja dok. Iya betul. Nah di memperingati Hari Pendengaran Sedunia ini kira-kira apa nih dok langkah konkret yang sebenarnya perlu kita berikan awareness nih kepada pekerja sendiri atau ke perusahaannya gitu, bahwa ini nih masalah loh, bukan nggak masalah, karena kan pada saat mereka terindikasi ada gangguan pendengaran sampai derajat berat kan jadi masalah juga dok buat pekerjanya. Sedangkan dia punya keahlian hanya di bidang itu misalnya gitu dok, nggak bisa kalau bisa dirotasi oke lah ya gitu, tapi kan ibaratnya juga dia punya kecacatan nih, jadi cacat nih pendengarannya gitu dok. Kira-kira apa nih dok saran nih dok untuk pekerja sendiri, atau apa sih yang bisa kita lakukan terhadap pekerja itu dan perusahaannya gitu dok? Nah pertama tetap yang pertama identifikasi bisingnya. Jadi disurvei area-area mana yang terdapat bising, area kerja mana yang terdapat bising, terus kita menggunakan sound level meter untuk mengetahui berapa desibel si intensitas suaranya. Untuk yang normalnya itu adalah 80 desibel, itu orang bisa berada di situ dalam 24 jam. 24 jam dok ya? Nah, 80 desibel dalam 24 jam itu amannya, itu batas aman. Nah, di atas naik lagi jadi 85 desibel, cuma naik 5 desibel, orang cuma boleh berada di situ 8 jam bekerja. Di dalam ruangan yang 85 desibel cuma boleh 8 jam doang. Naik lagi makin naik sampai 100 desibel itu bahkan cuma berapa detik atau 1 menit doang. Jadi kita dengan identifikasi dengan sound level meter dengan alatnya itu, dari sini kita bisa melakukan rotasi atau rolling pekerja di situ. Jadi dengan kita punya patokan batasan berapa jam dia lama boleh berada di situ, ya terutama yang pekerjanya itu nggak boleh melebihi jamnya itu. Dan tetap harus pada saat untuk daerah bising kita menggunakan APD, alat pelindung diri earplug. Jadi benar-benar yang earplug yang bagus yang bisa suara berkurang pada saat masuk bisingnya. Yang sesuai standar lah. Yang sesuai standar, jangan cuma kapas. Kalau cuma tetap masih kedengaran. Earplug pun juga masih bisa nembus tapi paling nggak kita bisa mengurangin supaya yang masuk ke dalam telinga 80 desibel ke bawah. Karena itu batas aman dia bekerja selama 24 jamnya itu di situ. Nah, jika memang tidak bisa, ya harus di rolling, jangan sampai tiap hari, dan jamnya harus diperhatikan. Atau kalau kita lakukan screening ternyata emang dia ada gangguan pendengaran sudah mulai turun, mau nggak mau dia harus dipindahkan dari mutasi dok ya, dirotasi dari bidang pekerjaan. Karena itu masalahnya nanti itu penyakit akibat kerja. Jadi pasti permanen dari perusahaan juga tidak mau susah untuk dia harus menanggung gitunya kan. Mending dia menambah pekerja untuk rolling, jadi supaya nggak sudah jamnya sudah sip-sipan gitu dok ya. Jangan terus menerus ininya. Jadi walaupun
tadi sudah ada ambang batas kebisingan, tetap harus APD juga harus dipakai dok ya, walaupun yang tadi yang bisa 24 jam tetap harus pakai APD juga dok ya. Kalau emang revisi tetap harus. Tetap harus ya. Jangan sampai nanti ambang batasnya tidak nyampe, boleh 24 jam tapi nggak pakai APD juga, salah juga dok. Salah juga. Baik dokter. Nah, kita beranjak nih dok ke kasus-kasus lansia dok. Kan banyak juga dok ya. Contoh realnya lah dok, orang tua saya. Orang tua saya itu kan pekerja pabrik ya. Kebetulan cukup bising ya mungkin waktu dulu. Kalau dibilang APD juga pakai juga dok, karena memang standar perusahaannya baik ya. Tapi pada saat mendekati usia di atas 60, 70 itu saya lihat terjadi perubahan lah dok. Perubahan dari sisi kalau kita komunikasi itu harus sedikit lebih kencang dok, gitu ya. Bukan tidak bisa mendengar dok, tidak, tetapi intonasi kita kayak lebih keras gitu dok. Ya. Nah itu apakah memang proses gangguan itu makin berjalan, kayak kita bilang kayak penyakit kronis lah dok, atau memang ada hal lain sih dok pada orang tua ini, memang pasti dia jadi gangguan pendengaran gitu loh dok, gimana dok? Ya, itu masalah faktor usianya juga. Dari usia 60 tahun memang sudah terjadi proses degenerasi saraf di telinganya. Ini presbiokusis, yang biasa kita sebutnya presbiokusis, itu memang gangguan, terutama pada gangguan saraf pada telinganya. Nah, itu juga dipengaruhi dari usia tadi, usia makin tinggi, dan itu bahkan bisa disebut sebagai 50% dari orang di atas 75 tahun mengalami gangguan pendengaran. Presbiokusisnya itu. Nah, selain itu juga dipengaruhi karena dia faktor riwayat pekerjaannya dia, atau karena terpapar bising apa enggak. Misalnya enggak cuma pekerjaan juga, area rumahnya, misalnya dia tinggal di dekat rel kereta atau yang dia dekat pabrik, itu kan walaupun dia pekerjaannya biasa aja, bukan yang bising, dia balik ke rumah tapi dia tetap terpapar bising, itu juga mempengaruhi. Nah, terus juga dipengaruhi oleh penyakit-penyakitnya dia, misalnya kayak hipertensi atau diabetes mellitus, hiperkolesterol, itu juga bisa. Dan balik lagi ke pribadi masing-masing, misal gennya juga bermasalah, juga bisa menyebabkan semakin awal dia terkena gangguan pendengaran. Dan itu emang sering jadi masalah karena itu mempengaruhi akhirnya pasiennya, karena dia nggak mendengar, dia mau ngomong, dia komunikasi dengan anaknya atau istrinya, atau ini akhirnya istrinya minta diulang, dia nggak dengar juga, akhirnya dia marah-marah. Dan itu mempengaruhi pada psikisnya, gampang marah, gampang cemas, karena gangguan pada komunikasinya dia. Apalagi kalau pas yang di komunikasi juga nggak sabar, karena dia nggak dengar salah, akhirnya ngomongnya walaupun nyaring tapi tetap yang ngomong karena malas ngomong nyaring, akhirnya mukanya kayak marah, dia merasa dimarahin. Jadi nggak masalah kalau kita ngomong kencang karena sesuai dengan ininya, tapi jangan menggunakan emosi yang kayak orang lagi marah-marah. Gitu. Karena walaupun dia nggak dengar tapi dia bisa ngelihat muka kita. Jadi tetap kita ngomong kencang tapi dengan emosi yang datar. Nah, ngomong kencang sampai dia bisa mendengar apa yang sesuai dengan ambang dengarnya dia. Ya bagusnya tetap screening pendengaran, kita melakukan tes pendengaran audiometri. Kemudian kita tahu dia berapa derajat gangguan pendengarannya. Dan jangan malu menggunakan alat bantu dengar jika emang kita lakukan pakai alat bantu dengar. Karena kita memberikan dia alat bantu dengar, walaupun bisa menaikkan ambang sesuai dengan ambang dengarnya dia, kita bisa berkomunikasi lebih enak dengan ininya. Jadi kalau usia lanjut itu untuk rehabilitatifnya menggunakan alat bantu dengar itu. Kalau kayak pada anak atau balita tadi, kayak yang untuk tindakan operasi memungkinkan nggak dok kalau di usia lanjut itu dok? Bisa, cuma emang resikonya lagi. Karena itu benar-benar harus kita meletakkan alatnya sampai masuk ke dalam telinga. Kalau faktor usia kan ada masalah proses penyembuhannya, apalagi jika dia punya penyakit bawaan yang lain, itu pasti mempengaruhi dari ini. Tingkat keberhasilannya tidak setinggi kalau di usia dini dok, usia dini anak-anak. Siap dokter. Jadi emang utamanya saat ini ya
alat bantu dengar atau dia terapi bicara melihat bahasa bibir. Oke. Cuma yang jadi masalah saat ini adalah kita pakai masker. Iya dok ya. Itu banyak sekali yang jadi masalah yang pada teman-teman tunarungu yang biasa ngomong pakai bahasa bibir. Betul. Itu ngelihat bahasa bibir ya jadi kesusahan karena pakai masker. Oke. Jadinya menggunakan bahasa isyarat. Siap dokter. Ininya. Baik dok. Kita ada di penghujung podcast kita dok. Kalau kita rangkum nih dok, mungkin dokter bisa ngasih pesan nih ke sobat RSPB dimanapun berada dan masyarakat kesehatan dimanapun berada. Tanggal 3 Maret kita peringati sebagai Hari Pendengaran Sedunia. Nah, apa nih dok pesan dokter nih secara pribadi atau secara organisasi profesi tenaga dokter spesialis THT di Indonesia untuk tahun ini nih dok, apa yang bisa di sharing ke sobat RSPB di manapun berada. Kira-kira kalau tadi kita rangkum pembicaraan kita nih apa nih intinya dari hari ini dokter? Ya, sesuai dengan tema Hari Pendengaran Sedunia tahun ini yang dengan screening, rehabilitasi, dan komunikasi, kita memperhatikan kalau kesehatan telinga itu sangat penting, sehingga dengan kita melakukan screening, jadi kita mencari tahu apakah ada penyakit pada entah itu dari bayi sampai usia lanjut. Itu dengan kita lebih awal kita meng-screening, kita mengetahui penyakitnya lebih awal, kita melakukan rehabilitasi lebih awal sehingga menyebabkan komunikasi yang menjadi lebih baik. Oke. Baik dokter, terima kasih dokter Aristian, dokter spesialis THT kami di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Ini pesan dari tim kreatif dok ya bagi masyarakat kesehatan di Balikpapan pada khususnya dan sobat RSPB pada umumnya. Kalau ada masalah problem kesehatan yang dirasakan baik itu secara pribadi atau keluarga, khususnya yang berhubungan dengan masalah THT nih, penyakit telinga, hidung, tenggorokan, ada KL-nya dok ya. KL itu apa dok? Singkatannya? Bedah kepala leher. Bedah kepala leher. Jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, daftar ke Poli THT, ketemu sama dokter Ari. Ya. Dokter, terima kasih sudah hadir di studio podcast RSPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RSPB melayani sepenuh hati, terdepan dengan akhlak.